Halo, ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Hey halo, kok tiba-tiba Malaysia ditinggal investor dan malah Indonesia naik daun? Padahal dulu Malaysia selalu jadi tempat langganan modal asing kan? Sekarang justru RI jadi rebutan gara-gara sawit dan singkong. Eits, ini bukan sinetron ekonomi, ini beneran terjadi loh. Apa yang bikin Malaysia kehilangan daya tarik dan kenapa Indonesia malah jadi primadona? Kita bakal bongkar faktanya, dari yang lucu sampai yang bikin mikir. Malaysia sang idola investor. Jangan salah, Malaysia itu semacam anak emas di Asia Tenggara. Ekonomi stabil, kebijakan pro bisnis, infrastruktur rapi, tenaga kerja terampil, modal asing betah nongkrong di sana. Tapi sekarang, tahun 2024 kemarin, data menunjukkan FDI Malaysia turun drastis. Beberapa investor kabur pelan-pelan. Perusahaan asing mulai tutup pabrik, pindah kantor, cari rumah baru di ASEAN. Sementara itu, negara tetangga, Indonesia, malah FDI-nya naik dan terus naik. Kok bisa ya? Apa yang salah dengan Malaysia? Penyakit yang bikin Malaysia lesu. Ternyata bukan cuma karena faktor ekonomi global, tapi juga masalah internal. Ketidakpastian politik. Malaysia ganti Perdana Menteri udah kayak ganti skin Mobile Legends. Dalam 5 tahun terakhir, berapa kali tuh? Investor bingung, yang bikin kebijakan ini siapa? Bisa diubah nggak nih minggu depan? Yang kedua, kebijakan yang lambat dan berbelit. Banyak aturan yang justru bikin bisnis ribet, izin lambat, birokrasi tebal, regulasi suka berubah tengah jalan. Yang ketiga, kurang agresif di sektor hijau dan teknologi baru. Sementara dunia udah shifting ke energi bersih dan ekonomi digital, Malaysia masih aman aja. Investor cari negara yang visioner, bukan yang nunggu bola. Saat Indonesia naik panggung. Sekarang geser dikit ke RI. Indonesia yang dulu suka dibilang ribet, sekarang malah dipeluk hangat investor. Kenapa? Karena dua hal yang gak disangka-sangka, sawit dan singkong. Sawit, si primadona lama yang makin seksi. Banyak negara mulai khawatir pasokan minyak nabati terganggu karena perang dan krisis iklim. Indonesia, pemilik kebun sawit terbesar di dunia. Mereka gak cuma ekspor CPO, tapi udah mulai olah sendiri jadi biofuel. Singkong, si underdog yang lagi naik daun. Siapa sangka singkong bisa jadi biotanol, bahan bakar alternatif yang murah dan ramah lingkungan. Indonesia mulai produksi besar-besaran biotanol dari singkong. Investor langsung ngeh, wah ini peluang masa depan. Apalagi pemerintah RI ngedorong habis-habisan dari subsidi, regulasi sampai insentif investasi. Sawit dan singkong bukan cuma bahan murahan. Yang menarik, dua komoditas ini dulunya sering diremehkan. Sawit dianggap perusak hutan, singkong dianggap makanan orang susah. Tapi sekarang, sawit jadi komoditas energi, singkong jadi bahan bakar kendaraan, dan dua-duanya jadi magnet modal dari Jepang, Cina, sampai Uni Eropa. Investor nggak nyari yang wah, investor hanya nyari yang jelas untung dan masa depannya cerah. Dan Indonesia saat ini sedang ada di momentum itu. Siapakah investor yang masuk ke Indonesia? Beberapa nama besar udah antri masuk. Cina, bawa duit buat pabrik biofuel dan smelter. Jepang, tertarik proyek singkong etanol. Singapura, masuk ke logistik sawit digital. Bahkan, perusahaan energi Amerika udah lirik lahan di Kalimantan. Dan ini bukan investasi main-main, nilainya bisa triliunan rupiah, tenaga kerjanya ribuan, teknologinya modern banget. Investor suka tempat yang fast, fleksibel, future ready, dan saat ini RI terlibat seperti itu. Apakah Malaysia habis? Eits, jangan buru-buru tepuk tangan. Malaysia belum kiamat ekonomi. Negara ini masih punya infrastruktur kuat, SDM bagus dan banyak potensi. Tapi ya itu tadi,
Kalau mereka nggak berbenah, bisa-bisa makin ketinggalan. Karena modal asing itu nggak pakai loyalitas, yang penting cuan dan stabil. Hari ini mereka di KL, besok bisa aja udah ngopi di Solo. Apa yang harus dilakukan Indonesia? Sekarang RI di atas angin, tapi euforia bisa bahaya. Jangan GR dulu. Kalau regulasi mulai ribet, kalau izin balik lemot, kalau sawit dan singkong nggak dijaga kualitasnya, jangan kaget kalau investor putar balik. Sukses itu bukan soal jadi pusat perhatian sekali, tapi konsisten. Dan itu PR kita bersama. Jadi Malaysia memang lagi ditinggal investor dan Indonesia sudah naik daun. Tapi bukan karena kita lebih keren, tapi karena kita lebih siap. Dan itu harus dijaga. Sawit dan singkong udah buktiin yang sederhana bisa jadi luar biasa, asal dikelola dengan niat dan diseriusin. Kalau kalian suka konten seperti ini yang bahas ekonomi global, fenomena regional, dan kebijakan negara dengan gaya santai tapi ngena, like, komen, dan subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari dunia ekonomi, investasi, dan politik Asia Tenggara. Karena dunia terus berubah, dan siapa tahu singkong bisa ngalahin Tesla.